Kemudian pH murninya itu berarti min log 10 pangkat negatif 7 atau pH-nya sama dengan artinya berarti dia ini bersifat netral gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami juga, asam itu dia kan pH itu dia diawali dari 0 gitu ya. Kemudian tingginya itu adalah 11 yang perlu kalian pahami terlebih dahulu gitu. Karena apa? Karena kalau kalian mungkin pernah dapat dari grup WA ya, pH ada yang sampai 22, ada yang 19, itu berarti istilahnya ngawur gitu ya. Jadi pH itu hanya 0 sampai 11 gitu. Kemudian di pH itu ada 7 daerah. Daerah yang pertama itu kalau yang di sini, ini daerah sini, dari 0 sampai 7 itu dia daerah asam. Kalau daerahnya antara 7 sampai 14 ini berarti dia daerah basa. Untuk pH 7 berarti dia pH-nya netral, sifat urutannya gitu ya. Nah, yang perlu diingat juga untuk mengetahui dia bersifat asam basa, dilihatnya dari pH-nya antara 0 sampai 7 berarti dia asam. Kalau dari 7 sampai 14 berarti dia bersifat basa. Selanjutnya, di asam itu dikenal dengan sifatnya ada dua. Dia bersifat asam kuat atau dia bersifat lemah, asam lemah. Kalau basa dia juga dibagi menjadi dua, dia asam kuat atau dia asam basa lemah atau basa kuat gitu. Untuk mengetahuinya yang perlu kalian ingat ya, kalau yang mendekati angka 7 berarti dia bersifat asam kuat. Asam lemah, sorry. Sifat lemah berarti dia asam lemah itu. Kalau mendekati di daerah basa kok mendekati 7 berarti dia bersifat basa lemah. Kalau yang jauhi angka 7 kasih anak ya, kalau yang mendekati angka 7 berarti dia bersifat lemah, mengingat-ingatnya. Kalau yang menjauhi angka 7 berarti dia bersifat, kalau di daerah asam berarti dia asamnya asam kuat. Kalau dia daerah basa berarti dia adalah basa kuat. Sampai ini dulu. Apa sudah paham? Mau ada yang ditanyakan? Sampai dulu. Paham. Paham, Bu. Ya, ada yang mau masuk sebentar.
Nah, kekuatan asam basa tadi ya, terdiri atas 3 kategori. Kalau pH-nya dia sama dengan 7, maka dia bersifat netral. pH-nya kurang dari 7, maka dia bersifat asam. Kalau pH-nya lebih dari 7, maka dia bersifat basa. Temperatur kamar bahwa pKw itu sama dengan pH ditambah dengan pOH, itu sama dengan 14 gitu ya. Jadi kan sudah saya terangkan bahwa positif itu dia harganya 10 pangkat 7 ya. Kalau dia berada di suhu air murni, berada di suhu 25 derajat, itu dia H positifnya, konsentrasi H positifnya itu 10 pangkat negatif 7. Kalau basa dia 10 pangkat negatif 7. Sehingga kalau dia jadi pH 7 ditambah 7, maka hasilnya 11 gitu ya. Nah, kalau asam, misalnya dia asam itu kan dia positifnya kan tadi saya misalkan, jadi ketika nanti kamu mengerjakan soal pH, maka konsentrasi H positif ini harus kamu buat menjadi A kali 10 pangkat negatif B gitu ya. Sehingga nanti pH-nya itu jadinya dia rumusnya min log H positif gitu. Sehingga nanti pH-nya nanti jadinya memudahkan perhitungan ya, jadinya B min log A gitu. Jadi, kalau dia basa, kan dia OH negatif gitu ya. Nah, OH negatif ini nanti juga wajib kamu buat di A dikali 10 pangkat negatif B gitu. Nah, nanti kalau basa itu dia tidak langsung menjadi pH, tapi ubah dulu dia awalnya dari pOH dulu, baru nanti diubah menjadi pH. OH itu rumusnya min log H negatif. Sehingga nanti OH itu sama dengan min log B min log A gitu. Bawahnya ya. Nanti OH-nya itu rumusnya B min log A gitu. Sehingga kalau sudah sampai ke pOH ini, maka nanti diubah bahwa pH tadi kan H ini ya, pH itu kan KW itu sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka kalau ditanya pH-nya, maka nanti jadi rumusnya pH sama dengan 14 dikurangi OH. Sehingga pH itu sama dengan 14 min dikurung ya, B min A gitu. Sehingga nanti pH-nya itu sama dengan 14 min B gitu ya, dengan min, berarti jadinya plus log A gitu. Itu untuk cara menghitung pH di rumusnya ya. Selanjutnya, sampai sini sudah paham? Paham. Paham. Nah, sebentar, ini ada yang mau masuk lagi, bentar. Nah, untuk asam kuat, kita lanjut ke asam kuatnya ya. Asam kuat itu dia zat terlarut dalam larutan, itu dia mengion seluruhnya.
alfanya itu sama dengan 1. Untuk menyatakan derajat keasamannya itu dia ditentukan langsung dari konsentrasi asamnya ketika melihat valensinya. Nah, yang perlu kamu tahu juga di modul itu sudah saya berikan ya, tapi saya ingatkan lagi. Yang perlu kamu tahu adalah mungkin harus dihafal ya. Jadi contoh dari asam kuatnya. Contoh dari asam kuat itu ada 6. Ini yang wajib kamu hafal. Itu ada HCl, Br, kemudian I, kemudian ada H2SO4, kemudian ada NO3, kemudian ada HClO4 yang wajib kamu hafal. Nah, kalau untuk asam kuat, karena dia zat dalam larutannya ini dia mengion seluruhnya, maka untuk mengerjakan tipikal soal dari asam kuat itu kamu harus membuat reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasinya itu rumusnya kan HAX gitu ya. HAX itu ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi H positif itu tambah dengan A negatif gitu. Nah, kalau dalam asam kuat ini nanti dikenal dengan yang namanya valensi asam. Menghafalkannya berarti nek valensi asam itu adalah sama dengan koefisien dari H positifnya. Jadi khusus untuk asam kuat itu dia harus dikalikan dengan valensi asam kuatnya. Rumusnya itu adalah rumus H positifnya adalah di sini ya. Ya kan jadinya H positif itu dia sama dengan Ma kali dengan valensi H positifnya. Valensinya berapa gitu. Nah, kalau misalnya dia HCl gitu ya, HCl ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk apa? H positif, ya H positif dan Cl negatif gitu ya. Tadi siapa yang menjawab ya? Namanya Ian ya. Kemudian, nah maka kalau dia ini di sini kan efisiennya indeksnya 1 ya, maka efisien dari H positifnya valensi asamnya itu adalah 1. Tuh. Maka nanti ketika dia ditanya berapa H positifnya dari Cl gitu, maka nanti positif dari HCl itu adalah A dikali valensinya 1 gitu. Untuk asam H2SO4 itu ketika dia dilarutkan dalam air akan membentuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan nama. Kayla. Lah. Apa, Kayla? Mm-mm. 2H plus aqueous tambah negatif. SO4 ya SO4 2 negatif gitu ya. Nah, maka ketika dia ditanya berapa H positifnya dari H2SO4, kamu menjawabnya berarti sama dengan Ma dikali dengan valensi asamnya berapa? Dikali 2. Siapa yang menjawab? Lilatul. Namanya Lilatul. Yatul ya. Lilatul Hazizah.
Hidrilatul. Oke, makasih ya. Sampai sini paham, menentukan valensi dulu. Paham ya? Bu. Oke, terus lanjut. Kalau ada tipikal soal seperti ini, jumlah pH larutan dari 100 ml larutan 0,1 molar HCl. Jika dia ditanya pH, nah kita tanya pH gitu ya, kemudian tahuinya HCl gitu kan. Berarti kita identifikasi dulu HCl itu apa? HCl itu dia asam kuat. Nah, kalau dia asam kuat berarti kita harus buat reaksi ionisasinya gitu. Ionisasinya HCl itu sama direaksikan dalam air, dia menjadi H positif aqueous gitu plus L negatif aqueous itu. Nah, sehingga karena dia valensinya 1, karena dia asam kuat, maka kan H positifnya sama dengan Ma dikali dengan valensinya, valensi dari positifnya gitu. Nah, maka positif sama dengan MA-nya kan ini 0,01 molar, maka langsung 100 ml ini dia hanya sebagai pengecoh gitu ya. Langsung 0,1 gitu dikali valensinya berapa? Valensinya 1, maka ini 1, maka ketemunya adalah 0,1 molar gitu ya. Nah, tadi saya bilang kalau H positif dan OH- itu wajib dibuat A kali 10 pangkat min B. Maka kalau 0,1, maka kalau dibuat A kali 10 pangkat min B, harganya menjadi berapa? Kali 10 pangkat negatif 1. Sebutkan nama dulu. Ika. Apa? Ika. Nadila? Ini dia jadinya berapa, Nadila? Itu dikali 10 pangkat min 1. Ya, 1 kali 10 pangkat min 1 molar gitu ya. Maka ketika dia ditanya pH, pH sama dengan log positifnya gitu. Nah, sehingga jadinya 1 min log 1 gitu ya. Saya langsung. Ya, min log 1 dikali 10 pangkat min 1 gitu ya. Sehingga kan nanti dia jadinya 1 min log 1. Bahwa diketahui log 1 itu adalah 0. Maka sama dengan 1. Ini pH-nya sama dengan 1. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut ya. Nah, setelah asam kuat, kita ke asam lemah. Asam lemah itu dia adalah zat yang terlarut dalam larutan. Dia tidak mengion seluruhnya. Jadi, alfanya itu tidak sama dengan 1. Atau dengan kata lain, alfanya itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Lebih dari 0, kurang dari 1 gitu ya. Nah, penentuan besarnya derajat keasaman itu dia tidak dapat ditentukan langsung dari konsentrasi asam lemahnya. Tidak bisa langsung dibuat reaksi ionisasinya gitu ya. Nah, buat perhitungan derajat keasamannya itu dilakukan dengan menghitung konsentrasi H lebih dahulu dengan rumus positif sama dengan akar Ka dikali Ma. Itu cara yang pertama. Kalau diketahui A Ma-nya gitu ya. Kalau dia tidak diketahui Ka, biasanya dia diketahuinya alfa, maka menjadi rumusnya H positif sama dengan alfa dikali A. Mana harga alfa itu sama dengan akar A dengan A itu. Nah, dulu di semester 1 hitung molaritas itu ada 3 cara ya. Yang pertama pakainya mol per liter per volume. Volume tapi dalam liter.
Yang kedua, pakainya massa zat terlarut per R zat terlarut gitu, kali dengan 1000 bagi dengan volume larutnya. Dia dalam mililiter. Kalau yang di atas dalam liter, kalau yang di sini dalam mililiter. Selanjutnya, rumus yang ketiga itu pakainya kalau diketahui kadar, berarti pakainya rho kali persen dikali rho dikali 10. Rho itu massa jenis air, massa jenisnya ya. Kemudian dikali dengan R dari zat terlarutnya itu bahannya. Nah, selanjutnya kalau Ka itu adalah konstanta asam, tadi konsentrasi asamnya. Jadi konsentrasi asam bisa kamu cari dengan 3 cara. Tergantung dari diketahuinya apa di soal. Kalau diketahuinya mol, berarti kamu pakainya mol per volume. Diingat-ingat dalam liter. Tapi kalau dia diketahuinya massa zat larut atau yang ditanyakan massa zat larut, berarti kamu pakai rumusnya molaritas sama dengan massa zat terlarutnya dibagi zat terlarutnya 1000 dibagi volume pelarutnya dalam mililiter gitu ya. Kemudian untuk masanya itu dia dalam gram. Rumus yang ketiga, jika diketahui massa jenis dan kadar larutannya, berarti M itu sama dengan persen dikali rho dikali 10 dibagi dengan M dari zat terlarutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kemudian contoh soalnya seperti ini misalnya. Hitunglah pH dari 0,025 mol asam asetat dalam 250 ml larutannya. Jika diketahui Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Kalau sudah diketahui di dalam soal kok diketahui dia punya Ka, ini sudah jelas dia pasti asam lemah. Misalnya kamu tidak hafal senyawanya ya, dia asam lemah atau asam kuat. Kamu lihat kalau punya Ka atau alfa berarti dia lemah. Kalau misalnya tapi kalau bahayanya kalau kamu tidak hafal di soal itu tidak diketahui Ka dan alfa itu berarti kamu tidak bisa mengerjakan ya. Jadi tapi kalau di soal SMA biasanya diketahui. Kalau dia diketahui Ka atau alfa atau yang ditanya Ka atau alfanya berarti dia pasti asam lemah. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini diketahui mol, kemudian diketahui volume zat terlarutnya, maka kita pakai rumus molaritas yang pertama gitu ya. Jangan lupa dia diubah ke dalam liter. Sehingga kalau 250 ml berarti ketika dia diubah menjadi liter jadinya berapa? Ada yang bisa menjawab? Nadila, Bu. Nadila? Nadila apa Nabila? Nadila. Oke, Nadila. Ya, Nadila. Di berapa Nadila? 0,25 liter. Ya, 0,25 gitu ya. Ya. Kalau dibuat 10 pangkat negatif, nya berapa? 4-1. Jadinya berapa angkanya? Saya, Bu. Siapa? 4-1. Siapa? Ya. Bukan, salah. Ibra. Nah, 5 kali apa, 10 Ibra? pangkat 25 kali 5 kali 10 10 pangkat pangkat negatif 2. Ya, benar ya. Tapi kalau untuk memudahkan perhitungan, biasanya untuk angka satuan yang ada di sini, ini tidak boleh puluhan ya, harus satuan. Dibuatnya jadinya 2,5 kali 10 pangkat apa, Tikbra? Nah, benar ya, Tikbra ya. Nah, kalau 0,025 mol, kalau dia dibuat 10 pangkat negatif, jadinya berapa?
Ini harusnya -1, yang ini -2 ya. Benar 2 ya? Ya, Bu. Benar gini ya? Ini 1, ini 2 ya? Oh, bukan. Ini 2, maaf, ini 2, ini yang negatif. Yang negatif 1 ya. Kalau yang ini jadinya apa? Saya Bu Fadilatul Hadisah 5 2,5 Adriatul 2,5 kali 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 molar gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu diketahuinya, maka kan diketahui molnya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 mol. Mol. Mililiter ya. Sorry. Kemudian volumenya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Nah, ketika dia ditanya pH, kamu langkah pertama adalah mencari molaritasnya dulu. Molaritasnya adalah tadi pakai rumus yang pertama ya, mol volume dalam liter. Maka molnya masukkan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 bagi dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 1. Hasilnya berapa? Saya Bu Nadila. Nadila berapa? 1 dikali 10 pangkat negatif 1. Ya, 1 dikali 10 pangkat negatif 1 molar gitu ya Nadila ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari H positifnya gitu kan. Karena sudah diketahui harga Ka-nya, Ka sudah diketahui, kemudian harga molaritas sudah diketahui, maka kita pakai rumus yang akar A kali dengan MA gitu. Ya, Ka-nya itu adalah 10 pangkat negatif 5 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 1. Maka hasilnya berapa? 10 pangkat negatif 3. Ya, 10 pangkat negatif 3 molar. Siapa tadi yang menjawabnya? Nadila. lagi. Kemudian selanjutnya, nah, kalau sudah diketahui harga H positifnya, ini bayi angka 1 ya, 1 kali 10 gitu. pH-nya itu sama dengan min log dari H positifnya gitu. Sehingga min log 1 kali 10 pangkat negatif 3. Maka ketemunya ya min log 1 gitu ya. Atau pH-nya sama dengan, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ya. Nah, untuk basa kuat itu adalah zat terlarut dalam larutan. Nah, dia mengion seluruhnya atau alfanya itu sama dengan 1. Kemudian ada penentuan derajat keasaman dari larutan basa itu terlebih dahulu kita harus menilai pH-nya di konsentrasi basanya gitu ya. Jadi pH-nya dulu baru pH-nya. Karena dia ini mengion seluruhnya, maka kita ada tipikal soal basa kuat ini kamu harus membuat reaksi ionisasi. Reaksi ionisasinya adalah LOH, rumusnya ya, LOHB. Jika dia dilarutkan dalam air, maka nanti jadinya Lb positif I gitu ya. Kemudian di sini D OH positif I.
Nah, yang perlu diingat lagi, kalau dia ini ketahui B, gitu ya, ini berarti dia adalah valensi dari basanya, gitu ya. Maka nanti hampir sama rumusnya dengan asam. Kalau H positif tadi pakainya valensi asam, kalau basa pakainya valensi basa. Nah, ini rumusnya dari OH negatif di sini ya, OH negatif itu sama dengan molaritas dari basa kali dengan valensi OH negatifnya. Kalau ada rumus soal seperti ini, sebanyak 0,4 gram NaOH dia dilarutkan hingga volume larutannya menjadi 100 ml. Berapakah pH larutan tersebut? Nah, kalau dia diketahui massa, diketahui ada volume pelarutnya, berarti kita pakai rumus molaritas yang kedua. Rumusnya apa? Molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarutnya kali 1000 bagi volume pelarut tapi dalam mililiter gitu. Nah, karena massa sudah diketahui, volume sudah diketahui, berarti kita harus cari MR dari zat terlarutnya gitu ya. Kita cari dulu. MR dari NaOH. OH ini berarti kan dia terdiri atas unsur Na, O, dan H. Nah, Na ini dia 1, O-nya jumlahnya 1, H jumlahnya 1. Kemudian dikali dengan R-nya. AR-nya 23, ini 16, ini 1. Sehingga 1 dikali 23, 3, 16, 1. Sehingga kalau dijumlahkan itu MR-nya adalah 40 gitu ya. Nah, setelah itu cari molaritasnya dulu. Molaritas dari NaOH. Molaritas dari NaOH tadi rumus kedua ya, massa terlarut per MR terlarut kali dengan 1000 bagi volume pelarutnya. Kita masukkan sehingga 0,4 bagi 40 dikali 1000 bagi 100. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Tuh gitu ya. Sehingga ketemunya 0,1 molar. 0,1 molar itu berarti kalau dibuat 10 pangkat negatif jadinya 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar gitu ya. Terus setelah itu baru kamu cari OH negatifnya. OH negatif itu sama dengan min log, min log. OH negatif sama dengan MB dikali valensi OH negatif. Nah, maka kita harus buat reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasinya NaOH, dia dilarutkan dalam air, dia jadinya Na positif, Aki gitu, tambah dengan OH negatif. Berarti valensi OH negatifnya adalah 1. Kita masukkan ke sini. OH negatif itu sama dengan polaritasnya 1 kali 10 pangkat negatif 1 gitu, dikali valensinya 1. Maka ketemunya 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Ini OH negatifnya. Maka setelah ketemu OH negatif, maka kita tidak langsung ke pH ya anak-anak ya. Kita ke POH dulu. OH itu sama dengan min log dari OH negatifnya. Sehingga min log
1 dikali 10 pangkat negatif 1. Temunya 1 min log 1 atau sama dengan 1. Maka pH-nya sama dengan 14 min OH. Ya, sama dengan 14 min 1 atau sama dengan 11 itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Nah, sekarang kita ke basa lemah. Basa lemah itu dia zat terlarut dalam larutan yang tidak mengion seluruhnya. Jadi dengan asam lemah ya, maka alfanya itu dia tidak sama dengan 1. Atau alfanya dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Nah, penentuan besarnya konsentrasi OH- itu dia tidak dapat ditentukan secara langsung dari konsentrasi basa lemahnya. Tapi dia bisa dihitung menggunakan rumus OH- sama dengan MP dikali KB di atau kalau tidak diketahui KB berarti pakainya OH- sama dengan alfa dikali MP. Gitu ya. Nah, contoh soalnya. Hitunglah pH dari 0,025 mol FeOH 3 kali dalam 250 ml larutan jika alfanya itu 5%. Nah, karena dia diketahui alfanya ini alfa gitu ya, maka sudah pasti dia basa lemah itu. Nah, karena alfa sama dengan 5%, ini kan sama saja untuk memudahkan perhitungan ya, maka 5 kali 10 pangkat negatif 2 gitu. Nah, kemudian karena rumus dari basa lemahnya itu diketahui alfa, maka pakainya akar OH- itu sama dengan alfa dikali dengan MP. Maka kita cari MP-nya terlebih dahulu. MP itu sama dengan, karena diketahui mol dan volume, berarti kita pakainya rumus molaritas yang pertama ya, pakainya mol per volume dalam, maka kita harus mengubah dulu. Dari 250 ini kita ubah dulu menjadi liter, maka jadinya gampang ya, 250 dikali 10 pangkat negatif 3 liter gitu ya. Nah, kemudian masukkan volumenya, ini juga belum diubah. Ini berarti jadinya 225 kali 10 pangkat 3 ya. Berarti jadi masukkan 25 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 250 dikali 10 pangkat negatif 3. Ini coret. Coretnya coretnya sini. Dan ini 25, ini masih 10 gitu ya. Jadinya 0,1 ya. Atau 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar. Nah, maka baru kita masuk ke OH negatifnya. Maka OH negatifnya sama dengan alfa dikali dengan MP-nya. Alfanya itu 5 kali 10 pangkat negatif 2 kali dengan 1 kali 10 pangkat negatif 1 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 molar gitu ya. Lalu kita masuk ke pOH-nya. pOH-nya sama dengan N log dari OH negatifnya. Sehingga N log 5 kali 10 pangkat negatif
maka POH-nya itu sama dengan ya min log 5 gitu. Baru kita masuk ke pH. pH-nya sama dengan 14 min POH gitu kan. pH sama dengan 14 min dikurung ya min log 5 gitu. Sehingga 14 dikurangi 3 gitu ya. 14 min berarti jadinya plus. Nah, dia log maka di sini 11 plus log 5. Di sini ada pertanyaan. Bu. Ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Selesai ini. Dari penjelasan saya, ada yang mau diulang atau ada yang mau ditanyakan? Halo, Yang asam lemah, Bu. Mama gimana? Gimana? Kurang paham. Kurang pahamnya di apanya? Di senyawanya atau Contoh soal. cara contoh soal? Soalnya. Ini kebetulan diketahuinya ini ya. Bentar, saya carikan dulu. Bentar. Misalnya ya, hanya 0,6 gram asam asetat dilarutkan dalam 100 ml air. Tentukan pH dari asam asetat. RC sama dengan 12 sama dengan 1 sama dengan 16. Misalnya ada soal seperti ini. Asam asetat itu kan rumusnya asam asetat itu rumusnya CH3 POOH gitu ya. Kemudian gini, mau yang pakai alfa atau mau yang pakai Ka diketahuinya? Halo? Ketahuinya Ka. Ketahui Ka. Di sini saya tambahi Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif. Nah, ini. Nah, pakai ini ya, sehingga dia diketahui ini. Cari dulu konsentrasinya gitu ya. Jadi CH3COOH ini nanti ada 2 langkah. Kamu cari konsentrasi dari asam asetatnya sama kamu cari MR dari asam asetatnya. Nah, karena langkah pertama
Cari konsentrasi dari konsentrasinya dulu ya. Konsentrasi dari asam asetat cari konsentrasi dari asam asetatnya dulu. Asetatnya itu kan karena dia diketahui massa, berarti kita pakai rumus yang 2 ya. Massa terlarut dibagi MR zat terlarutnya gitu kali 1000 per volume pelarutnya. Nah, massa zat terlarutnya itu dia 0,6 bagi MR-nya. MR dari CH3OOH. Dia terdiri atas unsur C, unsur H, unsur O. Unsur C-nya itu ada 1, 2, ada 2 ya. Kemudian H-nya ada 4, O-nya ada 2. Kemudian dikali dengan AR-nya. R-nya C itu 12, H1O 16. Kemudian kita hitung. Ini 24, ini 4, ini 2. Maka kalau dijumlahkan jadinya 60 ya. Ya, di sini 60 kali 1000 bagi dengan 100 itu ya. Coret, 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 ini coret, ini coret, ini coret. Ya, ketemunya adalah 0,1 molar gitu ya. 0,1 molar ini harus dibuat 10 pangkat negatif, maka jadinya 1 kali 10 pangkat negatif 1 molar gitu ya. Nah, karena sudah diketahui konsentrasinya, ketahui Ka, maka kita pakai rumus akar positifnya sama dengan akar A kali dengan A-nya. Nah, Ka-nya itu dia 1 kali 10 pangkat negatif 5 itu. A-nya itu 1 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian dia diakar. Nanti hasilnya 1 kali 10 pangkat min 6 akar gitu ya. Nanti jadinya temunya 1 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Nah, dari sini baru kita masuk ke pH. pH sama dengan min log dari H positifnya. Ketahui bahwa H positifnya itu adalah 1 kali 10 pangkat negatif 3. Maka sama dengan min log dari 3 log 1, log 1, 0. Maka jadinya 3 min log, log 1 sama dengan 3 min 0 sama dengan ya itu. Ini caranya, langkahnya. Jadi tergantung diketahuinya siapa. Kalau dia diketahuinya massa, berarti kamu harus cari konsentrasi dengan rumus yang 2. Kalau dia diketahuinya mol, berarti kamu harus cari pakai konsentrasi rumus pertama gitu ya. Baru setelah cari konsentrasi, ketemu konsentrasinya, kemudian kamu masukkan ke rumus H positifnya. Ketahuinya siapa gitu ya, diketahui Ka atau diketahuinya alfa. Kalau diketahuinya Ka berarti pakainya H positif sama dengan akar Ka kali MA. Kalau diketahuinya alfa berarti H positif sama dengan alfa dikali begitu. Untuk basa, jadi sebenarnya rumus untuk asam dan basa itu hampir sama gitu ya. Kalau kuat berarti pakainya konsentrasi dikali dengan valensi. Kalau lemah berarti pakainya akar Ka kali M konsentrasi atau pakainya alfa dikali konsentrasinya. Yang membedakan ketika dia H positif langsung ke pH, kalau dia basa di OH negatif ke POH dulu baru dia diubah menjadi H. Mana anak?
Betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ya, jelas ya penjelasan saya ya. Nanti kan saya rekam, saya upload di YouTube biar nanti misalnya yang mau apa istilahnya mengulang penjelasan saya biar lebih paham lagi. Ya anak-anak ya. Kalau misalnya masih belum paham bisa ke saya nanti saya terangkan lagi. Kalau malu di besar. Untuk perkiraan pH ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Jelas. Nah, sedikit saya terangkan ya. Untuk pembacaan perkiraan pH itu kamu harus pahami yang ini ya. Perubahan warna pada nilai maksimal maka dia dibacanya pH lebih dari angka maksimalnya. Geserannya anak panah itu ke kanan. Kalau perubahan warnanya berada di nilai minimal, maka dia dibacanya pH kurang dari angka minimal itu. Dan pergeseran anak panahnya ke kiri. Kalau perubahan warnanya itu dia menunjukkan warna degradasi dari nilai minimum dan nilai maksimum, dia dibacanya nilai pH-nya itu di antara angka minimum sampai dengan angka maksimalnya. Atau bisa diartikan bahwa angka minimum ditambah dengan angka maksimalnya dibagi 2. Kemudian kalau dia berada pada daerah degradasi, maka dia tidak mengalami pergeseran anak panah. Jadi nanti garisnya lurus. Nah, soalnya misalnya seperti ini. Kelihatan ya soalnya ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini ada tipe soal seperti ini. Nah, misalnya ini. Misalnya di trayek pH dan air limbah itu dia di larutan. Untuk larutan amati. A ini dia kuning. Isinya di maksimum. Kalau dia dibuat gitu ya. Ya. Nah, kuning pH-nya kan lebih dari kemudiannya ya karena lebih dari sini. Kemudian itu berarti nih dia berada 6,6 karena dia posisinya di kanan. 6. Kemudian merah ini dia di kanan. Nah, ke sini berarti ini pH-nya sama dengan gitu. Paham, Bu. Dan kalau yang B dia ada di kiri. Karena dia berada di kemudian posisinya 4,2 berarti sini dia juga sama posisi sama kemudian tak berwarna di 8, apa kalau ke kiri semua? Oh, kalau ke kiri semua berarti itu kurang dari atau sama. Paham, Bu.
Nah, oh yang C. C ini biru tak berwarna. Maka biru kemudian dia kuning. Kuning ini berarti dia berada di berarti arah panahnya ke arah panah koma ini biru. Biru itu dia posisinya di kanan. Arah panah ke hanya lebih dari warna tak berwarna ini dia posisinya di dari 8, ke K karena dia proses tumbuhnya ini dia sini gitu kan. Tumbukannya dia di sini. Bahwa oh berarti hanya itu dari 6 gitu ya. Ya. Ya dari atau dengan kata hanya 6 sampai sini ada pertanyaan. Belum ada, Bu. Ada. Ya. Terus sekarang yang degradasi ya, yang D. Yang D karena dia kan hanya itu adalah kuning, hijau tak warna gitu ya. Kuning itu dia berada posisi di panahnya adalah ke kanan gitu. Koma ya gitu. Kemudian selanjutnya dia hijau. Hijau itu antara 0,0 sampai 7,6. Kira-kira sisinya berarti 6,0-nya itu di sini kan. Nah, dia antara berarti ini dia di garis sini. Ke kanan tidak ke dia di garis ini. Sampai 7, kemudian naftalinnya tak berwarna. Warna berarti posisinya ya, koma. Ini apa kalau seperti ini? Artinya kamu cari apa namanya? Kannya itu dia di mana? Berada di sini. Kurang dari 8 gitu kan? Dari 6, nah, tapi dia 6 ini dia sudah mentok karena pH-nya itu antara 0 sampai 7,6. Dia lebih dari ada karena tumbukannya pertama itu ada di 6, 3 sampai dengan 6. Berarti pH-nya itu kalau dituliskan berarti hanya dari 6,3 gitu ya. Dia kurang dari ya. Semoga nanti di bisa lebih bagus lagi ya. Remedi berarti nanti idealnya nanti nilainya bagus dari nya ya. Mas ini ada pertanyaan? Ya.
Bentar, saya absen dulu ya. Ada 50 anak ya dari saya. Pertanyaan. Tidak, Bu. Ya. Dan kalau yang nilainya kurang, ya, pelajaran atau yang saya bagi. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Bareng. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Bareng-bareng.